Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau ceritain pantangan yang dilanggar saat malam Jumat lagi. Silahkan disimak ceritanya. Untuk malam Jumat lagi dikenal sebagai waktu paling sunyi sekaligus paling berbahaya di sebuah desa. Pada malam itu warga dilarang melakukan banyak hal. Misalnya mulai dari menyapu halaman, menjemur pakaian, hingga keluar rumah tanpa keperluan penting. Larangan tersebut bukan berarti tanpa alasan. Para sesepuh meyakini bahwa pada Jumat Legi, makhluk-makhluk penjaga alam gaib berkeliling menagih kesopanan manusia terhadap wilayah mereka. Jika pantangannya dilanggar, maka keseimbangannya akan terganggu dan keseimbangan itu retak. Dan ketika keseimbangan itu retak, sesuatu akan datang untuk mengingatkan. Malam itu langit menggantung rendah, tanpa binatang, tanpa angin, seolah menahan nafas menunggu kesalahan pertama. Ada seorang pemuda desa yang baru kembali dari kota, menganggap semua larangan itu adalah sebagai mitos. Baginya, ketakutan warga hanyalah warisan cerita lama yang terus dipelihara. Hingga pada suatu Jumat Legi, ia pulang larut dan mendapati halaman rumahnya dipenuhi daun kering. Lalu, tanpa berpikir panjang, Bima mengambil sapu dan mulai membersihkannya. Suara gesekan sapu dengan tanah terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Lalu dari kejauhan, anjing-anjing desa mulai melolong panjang. Namun, seorang pemuda itu tetaplah melanjutkan menyapunya, tidak menyadari bahwa setiap gesekan itu seperti membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Saat sapu terakhir diangkat, angin tiba-tiba berhembus kuat. Lampu rumah berkedip, lalu mati. Bima terdiam, merasakan hawa aneh menyelimuti tubuhnya. Dari ujung jalan desa terdengar suara langkah kaki perlahan, teratur seperti seseorang berjalan tanpa alas. Lalu suara itu semakin mendekat, diiringi aroma tanah basah dan bunga layu. Pemuda itu menelan ludah, mencoba menenangkan diri, dan ia mengira itu hanya perasaannya sendiri. Namun, bayangan tinggi muncul di bawah cahaya bulan redup, berdiri tak bergerak di ujung halaman. Kali ini, bayangan itu perlahan melangkah mendekat. Wujudnya samar, namun tinggi menjulang. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajah, dan tangannya menjuntai kaku. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di tanah. Lalu pemuda itu mundur dengan nafas tersenggal, tetapi kakinya terasa berat, seolah tertahan. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekik di tenggorokan. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu rumah, lalu mengangkat kepalanya. Di balik rambut kusut, terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah pemuda itu. Tanpa membuka mulut, suara berat menggema di kepala pemuda tersebut, menyebutkan satu kata yang membuat tubuhnya gemetar: pantangan. Pemuda itu teringat peringatan ibunya yang telah lama meninggal tentang larangan menyapu di halaman. Di malam Jumat Legi, tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin mengalir deras. Bayangan itu mengulurkan tangan, menunjuk sapu yang masih tergeletak di tanah. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, dan suara bisikan lain muncul berlapis-lapis, seolah banyak makhluk ikut mengamati pelanggaran itu. Lalu lampu-lampu rumah tiba-tiba menyala kembali, menyingkap halaman yang kini dipenuhi bayangan samar berdiri di sekeliling.
Mereka tidak bersuara, hanya menatap tajam ke arah pemuda tersebut. Lalu bayangan utama melangkah maju, hawa dinginnya menusuk ke tulang. Bima, pemuda tersebut, merasakan pikirannya ditarik melihat kilasan masa lalu desa, tentang orang-orang yang melanggar pantangan dan menghilang tanpa jejak. Rasa sesal menghantam dadanya. Dengan suara gemetar, pemuda itu lalu memohon, dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lalu angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesis seperti bisikan marah. Bayangan itu berhenti, seolah menimbang permohonan pemuda tersebut. Perlahan, tangannya ditarik kembali. Sosok lain mulai memudar satu persatu. Namun, sebelum benar-benar menghilang, bayangan utama mencondongkan tubuhnya, seolah berbisik tepat di telinga Bima. "Ingat malam ini," katanya pelan. Suaranya tidak terdengar di udara, tetapi jelas terpatri di kepala pemuda tersebut. Lalu, tubuh pemuda tersebut terjatuh ke tanah saat semuanya mendadak lenyap. Halaman rumah kembali sunyi dan hanya menyisakan sapu dan daun kering yang belum tersentuh. Pemuda tersebut terbaring cukup lama, hingga suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Ketika pemuda tersebut mulai bangkit, halaman rumah tampak seperti biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bekas hitam di tanah masih terlihat jelas, membentuk jejak langkah menuju jalan desa. Sejak malam itu, pemuda tersebut berubah. Ia menjadi lebih pendiam dan selalu berada dalam rumah setiap Jumat Legi. Ia menolak menyentuh sapu saat matahari terbenam dan selalu memperingatkan siapapun yang berkunjung agar menghormati pantangan di desa tersebut. Para tetua mengangguk pelan melihat perubahan itu. Mereka tahu pemuda tersebut mendapatkan pengingat langsung dari penjaga malam Jumat Legi. Hingga kini, desa tersebut tetap memegang pantangan yang diwariskan oleh leluhur-leluhurnya. Setiap malam Jumat Legi, jalanan sepi, rumah-rumah tertutup rapat, dan tidak ada suara sapu menyentuh tanah. Warga tahu pantangan bukan untuk ditantang, melainkan untuk dihormati. Karena sekali dilanggar, yang datang mengingatkan bukanlah seorang manusia, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali seperti pemuda tersebut. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan senang mendengarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.